443 ppi atau pixel per inch, otomatis mendapatkan gambar yang jauh lebih jernih, lebih jelas, dan pastinya lebih enak untuk dilihat. Kita bisa bandingkan. Di sini saya punya satu buah video, ya. Tapi satu buah video kita aktifkan dulu. Misalkan ini dua-duanya tidak kita aktifkan ya, graphic engine-nya. Oke. Ini adalah pertama kali kita keluar ponselnya dulu di Xperia Art dengan MBI 1. Gambarnya jauh lebih terang, lebih tegas, lebih jelas, lebih jernih. Tapi dengan MBI 2 semuanya tingkatkan 2 kali lipat, baik dari sisi noise reduction, dari sisi color management, dan juga tentunya dari sisi sharpness filter. Ini perbedaan MBI 1 dan MBI 2. Jadi what you see what you get lah. Misalkan kalau kita belanja online, kadang-kadang warnanya bisa kita mau warna merah, datang ke rumah warnanya marun gitu. Jadi dengan handphone Xperia Z nggak bakal kecolongan gitu lagi, karena warna yang ada di luar sama dengan yang ada di dalam, soalnya kita benar-benar memang tahu langsung itu warnanya seperti apa. Selain itu juga kalau bicara lagi mengenai Xperia Z dan juga ZL, dia punya kelebihan namanya one touch mirroring. Jadi pastikan kalau mau misalkan segala konten yang ada di ponsel ini tampil di TV, pastikan TV-nya juga sudah support Wi-Fi Miracast. Ya. Wi-Fi Miracast itu apa, Mas? Wi-Fi Miracast tuh sederhananya adalah sama kayak ini pencerminan layar sih, teknologi Wi-Fi juga yang bisa menampilkan konten yang ada di sini bisa tampil ke TV juga. Tapi tentunya memang harga TV yang sudah support Wi-Fi Miracast kan agak mahal ya. Di sini yang penting kita punya televisi yang sudah support HDMI. Dan kita tinggal colokkan kabel HDMI-nya versi 1.4 biasanya, dan kita bisa dibantu dengan menggunakan Miracast dongle, which is ada namanya Netgear. Ini brandnya Netgear. Oke. Kita pakai ini, kita bisa menampilkan konten di ponsel semuanya ke TV. Nah, pertama adalah kita masuk ke settingnya dulu. Kemudian kita pilih aplikasi, bukan aplikasi apa namanya, Xperia. Kita pilih screen mirroring atau pencerminan layar, kita turn on. Ditunggu dulu, kita tinggal pilih dan akan terjadi pencerminan layar yang ada di sini akan tampil di televisi seperti ini. Tapi maksimum banget adalah untuk album dan juga untuk Walkman atau foto dan musik, karena kalau video memang masih ada sedikit lag. Jadi kita tidak merekomendasikan terlebih saat ini. Kita merekomendasikan untuk album dan juga untuk Walkman dan juga aktivitas lainnya. Cara kerja sama kayak HDMI biasa, tapi ini enaknya adalah kita bisa dimanapun, kita bisa wireless karena menggunakan jaringan WiFi. Gitu. Maksimal jaraknya? Kita coba sih maksimum tuh sebetulnya 10 meter, tapi tanpa ada halangan ya. Okay. Tapi ya jangan terlalu jauh-jauh juga, normal-normal aja. Okay. Jarak pandang berapa sih, paling 5 meteran ya. Paling jauh. Seperti itu. Kemudian yang kedua, konektivitasnya juga selain menggunakan yang namanya screen mirroring dengan Miracast, kita punya namanya ada SmartX. Ini adalah NFC chips. Fungsinya adalah untuk membuat kita meringkaskan akses ke aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai gitu. Ini dijual terpisah aksesorisnya. Misalkan kita tinggal mau pergi kemana, ini bisa di custom juga isinya mau apa aja. Untuk warna hijau misalkan, setting awalnya adalah kita sentuhkan dulu, pastikan NFC sudah aktif, dan ini isi awalnya otomatis nanti pada saat disentuhkan akan mengaktifkan yang namanya kayak langsung buka web page atau apa. Tapi tentunya ini bisa kita custom isinya apa aja. Jadi setiap kali kita sentuhkan dia akan menuju ke aplikasi yang kita inginkan. Misalkan GPS-nya langsung on gitu kan. Ketika kita sentuhkan lagi, langsung open web page kan. Oke. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya MHL. Handphone ini juga sudah support MHL. Dan kalau ngomongin MHL, otomatis kita akan bicara mengenai HDMI. HDMI-nya juga HDMI MHL. Kelebihannya adalah dibandingkan dengan HDMI biasa, karena kalau HDMI biasa otomatis handphone ini tidak bisa ngecas, which is habis baterai. Tapi kalau dengan ini sambil ngecas sekaligus. Pertama pastikan TV-nya juga sudah support MHL. Bisa dilihat di sini. Ya, atau juga ada notifikasinya MHL-nya. Kemudian kita pakai namanya kabel HDMI versi 1.4. Ini adalah tombol, bukan tombol, kabel power. Ini adalah adaptor MHL-nya.
Kemudian tinggal colokin semua langsung masuk. Kalau mau tampilnya lebih oke, kita bisa pakai TV launcher. Sama kayak tadi cara kerja juga di si Miracast seperti ini. Jadi lebih enak tampilannya. Apapun yang ada di handphone semua sangat sempurna tampil di sini. Contoh misalkan kita mau memutar album berbarengan, ya. Experience the best of Sony in a smartphone. Dan salah satu kelebihannya adalah tadi udah belum sih? Aplikasi album. Belum. Kita punya namanya ada aplikasi album. Kadang mungkin kita suka punya koleksi foto dari zaman dulu banget gitu ya. Suka diacak-acak, gila nyarinya satu-satu. Tapi ini kita cukup dengan di pinch and zoom saja. Akan sangat cepat. Bahkan handphone ini pun juga fotonya itu bisa tampilkan dalam tampilan maps. Tergantung lokasi pengambilan handphone ini di mana. Pastikan GPS-nya juga sudah dinyalakan. Ketika mengambil foto. Betul. Otomatis ketika dilihat koleksinya sudah berdasarkan peta. Nah, selain itu tampilan globe juga sudah disiapkan. Jadi fotonya tampil di berbagai belahan dunia. Seperti ini. Serunya kalau misalkan kita sudah dikoneksikan ke Facebook, sudah sign in, semua koleksi foto yang ada di Facebook, video, bisa kita cek juga folder fotonya dari aplikasi sini. Aplikasi Itu album. masuk ke memori handphone atau enggak? Itu sync sih. Synchronize aja, tapi berarti sebenarnya data fotonya tetap ada di server Ada di Facebook. Betul. Kalau mau lebih maksimum sih mesti connect internet juga. Oke. Seperti itu. Jadi nggak terlalu memakan memori ya. Nah, berikutnya adalah selain album pun juga tadi kita bisa dilihat dalam tampilan yang gak membosankan. Kita punya yang namanya Sense Me Slideshow. Bisa kita taruh punya 3 gambar ini ya. Kita select semua, tinggal kita pilih Sense Me Slideshow, maka dia akan tampil sekaligus disertai dengan musik. Ini bisa dipakai dari musik apapun yang ada di koleksi kita. Misalkan kita pilih ini Go On Fire, jadi back soundnya ini frame-nya bisa 3D atau apa, tergantung tinggal kita pilih. Semakin banyak foto yang dipilih, semakin loading. Tapi kalau semakin sedikit, semakin cepat loading. Seperti ini, jadi nggak ngebosenin gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah ada aplikasi namanya aplikasi Movies. Movies application ini tentunya adalah salah satu kayak wujud info ke customer. Kayak ada sinopsisnya terlebih dahulu sebelum mereka menonton filmnya. Kita coba lihat yang ini adalah masih belum ada yang namanya sinopsisnya. Tapi kalau misalkan mau, tinggal kita pilih lookup, pastikan handphonenya terkoneksi ke wifi atau ke internet pastinya ya. Tinggal kita di enter, dia akan mencari ini film judulnya apa, kemudian poster aslinya seperti apa. Kita bisa lihat dari yang ini. Madagaskar. Dia ada namanya, resensinya ada, pemain filmnya siapa, sutradaranya pun lengkap. Dari sini langsung kita tinggal play saja. Seperti itu Movies. Nah, selain itu punya namanya Sony Select. Sony Select ini dia kalau terkoneksi ke internet, dia akan menampilkan segala konten aplikasi yang customer butuhkan, yang tentunya direkomendasikan oleh Sony. Contoh misalkan seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi rekomendasi dari Sony. Banyak banget dan semua terkoneksi ke, misalkan ini kita get, ada yang mau dipilih ke Play Store atau apa, terserah. Nanti ada pop-up-nya yang akan menanyakan. Seperti itu. Kalau musik, kita akan bicara ada aplikasi namanya aplikasi Walkman. Mungkin semua juga sudah pada tahu historical Walkman seperti apa. Kelebihannya adalah kita kalau misalkan kita klik albumnya, bisa di like langsung posting ke Facebook. Tinggal misalkan tes, dia akan recognize dulu ini jenis lagu apa. Kita cancel aja. Juga ada di Facebook. Nanti nge-wall ke Facebook aja sih. Oh, ke wall kita. Bukan lagunya. Bukan. Masuk ke wall juga. Termasuk di sini pun kita bisa mencari info lengkap lagunya sih. Tinggal kita klik ininya. Mau dicari di mana atau mau download di mana. Oke. Seperti itu.
Lainnya lagi adalah kita punya yang namanya ada Clear Audio Plus. Ini akan menentukan musik paling pas agar maksimal dari kualitas sebuah lagu. Automatically. Otomatis. Tapi kalau misalkan mau di manual, tinggal pilih sound enhancement, tinggal kita custom maunya seperti apa equalizernya. Bisa dipilih, misalkan ini, jadi kita oke. Atau kita mau setting lagi. Kalau kita colokin dia ke headphones secara NFC ataupun juga pakai namanya headphones, headset. Ini bisa memilih apakah kondisi lagunya di club, concert hall, atau mungkin kualitas kayak kelas di studio. Kalau xLoud ini adalah untuk kualitas suara pada saat dia dijadikan di loudspeaker ya. Jadi suara jauh lebih nyaring. Gitu. Nah, selain itu juga di musik ada yang namanya SenseMe. Dia akan otomatis generate ini jadi lagunya apa. Apakah lagu yang cocok diputar siang hari. Ini berdasarkan emosi. Pengelompokannya akan otomatis ketika memang konten lagunya lengkap. Tapi kalau misalnya nggak lengkap, bisa dimaksimalkan di aplikasi MediaGo ada di komputer. Tinggal download saja di sonymobile.com. Seperti itu. Kemudian selain itu kita menuju ke kamera.